Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Fasik adalah istilah yang biasa digunakan umat Islam untuk menyebut orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah Ta'ala. Hal ini berarti orang-orang fasik ini tidak menaati aturan dalam agama Islam, yang mana mereka adalah orang-orang yang berdosa. Namun ampunan Allah sangatlah luas, sebagaimana ada sebuah kisah Nabi Musa dan lelaki fasik yang syarat akan hikmah. Lantas seperti apakah kisahnya? Tonton video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini kisah Nabi Musa dan lelaki fasik yang dicintai Allah, versi dari Calm Channel. Lelaki fasik yang terusir. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenal fasik dan banyak berbuat dosa. Ia tidak mau berhenti dari kefasikannya, bahkan penduduk setempat sudah berusaha menasihatinya, tapi tetap tidak mampu menghentikan kefasikannya. Dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan akhir hayat lelaki fasik itu berujung indah meskipun meninggal dunia dalam keadaan terasingkan. Suatu hari, para penduduk sudah lelah dengan segala tingkah laku lelaki fasik ini. Kemudian mereka berdoa memohon kepada Allah atas kefasikan laki-laki itu. Mereka takut akibat kefasikan lelaki itu, para penduduk juga tertimpa azab dari Allah Ta'ala. Dan Allah pun mengabulkan doa penduduk desa dengan memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengusir laki-laki itu dari tempat tinggalnya. Segera Nabi Musa mendatangi lelaki itu dan mengusirnya. Karena tidak berani menentang Nabi Musa, laki-laki itu pun pergi dari kampung halamannya ke sebuah desa. Dan Allah pun memerintahkan Nabi Musa mengusirnya lagi dari desa itu. Hingga kemudian dengan terpaksa, laki-laki fasik itu pun keluar dan pergi menuju padang luas yang tidak ada penghuninya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kematian dalam keasingan. Setelah beberapa kali terusir, laki-laki fasik itu akhirnya menetap di sebuah padang luas yang sepi dan tak berpenghuni. Tidak ada burung berterbangan di langit-langitnya, dan tidak ada juga binatang-binatang lain yang berkeliaran di sana. Dalam keadaan terasingkan dan terusir, laki-laki itu kemudian jatuh sakit. Tak seorang pun ada di dekatnya yang bisa memberikan pertolongan. Semakin hari keadaannya semakin lemah, hingga ia pun terjatuh ke tanah dan tak kuat lagi untuk bangkit. Dengan sisa-sisa tenaganya, laki-laki itu pun kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku, niscaya ia akan mengasihaniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai ayahku berada di sampingku, niscaya ia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya ia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka semua akan menangis di belakang jenazahku sembari berdoa. Ya Allah, ampunilah ayahku yang terasingkan, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik, yang terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa, dari desa ke padang luas. Ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu. Lelaki itu kemudian melanjutkan doanya. Ya Allah, apabila Engkau memisahkanku dari ibuku, anak-anakku, dan istriku, maka janganlah Engkau memisahkanku dari rahmat-Mu. Dan apabila Engkau membakar hatiku dengan berpisah dari mereka, maka janganlah Engkau membakarku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku. Kasih Allah seluas alam semesta.
Doa tulus dari lelaki fasik dalam keadaan sakit dan teraniaya tadi membuat Allah ridho kepadanya. Kemudian Allah mengutus untuknya bidadari yang menjelma menjadi ibunya, bidadari yang menjelma menjadi istrinya, mengutus anak-anak kecil surga menjadi anak-anaknya, dan satu malaikat menjelma menjadi ayahnya. Kemudian mereka mendatangi laki-laki itu dan duduk di sampingnya sambil menangisinya seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan bapaknya yang hadir di sampingnya. Kemudian hati laki-laki itu pun menjadi lega dan ia berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau memutuskanku dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kemudian lelaki fasik itu meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa dan diampuni Allah Ta'ala. Nabi Musa menguburkan lelaki fasik. Setelah meninggalnya sang laki-laki fasik itu sendirian di padang yang luas, Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa untuk pergi ke padang luas itu. Dan di sana ada seorang kekasih Allah yang meninggal dunia dari kalangan para kekasih Allah. Dan Nabi Musa juga diperintahkan untuk mengkafani dan mensolatinya, memperlakukan sebagaimana layaknya seorang muslim meninggal dunia. Bergegas Nabi Musa menuju padang itu, dan betapa terkejutnya Nabi Musa mengetahui orang yang Allah maksud kekasihnya adalah lelaki yang pernah beliau usir atas perintah Allah juga. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa Allah telah mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya sebab rintihannya saat sakit, sebab terpisahnya ia dari tempat tinggalnya, kedua orang tua, istri, dan anak-anaknya. Kemudian Allah juga mengutus para bidadari untuk menjelma menjadi ibu, ayah, istri, dan anak-anaknya untuk mengasihaninya yang sedang terhinakan dalam pengasingan. Dan Allah juga mengabarkan kepada Nabi Musa ketika laki-laki terasing itu mati, para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat." Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah berputus asa atas rahmat Allah Ta'ala? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangunkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya.